to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young, moving away to the Assalamualaikum sea. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Sulkuta Lombok. Saat ini saya berada di area Medical Center, di mana pengecoran rigid dari Medical Center sudah hampir selesai. Tinggal beberapa titik yang masih belum dilakukan pengecoran. Untuk saat ini di dua titik di sini masih belum dilakukan pengecoran karena di sini akan dilakukan pemasangan pipa di bawah rigid dari Medical Center ini. Seperti di depan kita ini juga terdapat sedikit area yang sengaja disisakan untuk memasang pipa karena di sini akan dilakukan pemasangan pipa untuk pembuangan air, dan di dalam Medical Center ini juga akan dipasang toilet dan beberapa sistem drainase yang akan dibuat di dalam rigid dari Medical Center ini. Jadi untuk pemasangan dari modular Medical Center ini akan segera dipasang setelah keseluruhan dari rigid Medical Center ini dilakukan pengecoran. Maka untuk pemasangan dari modular Medical Center akan segera dipasang. Waktu untuk pemasangan tidak akan memakan waktu yang lama, hanya membutuhkan 2 atau 3 minggu. Medical Center ini akan berdiri di area ini. Baik, kita akan menuju ke titik lainnya untuk melihat capaian pengerjaan sampai siang hari ini. Di depan kita di sana merupakan Medical Center. Kita akan melihat capaian terkini dari hasil pengerjaan dari Medical Center. Jadi ikut saya terus. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? Baik, saat ini saya telah berada di area parkir atau tepatnya di belakang rest control, di mana untuk capaian pengerjaan dari LC area parkir ini sudah mencapai sekitar 40-an%, di mana area parkir ini digunakan untuk kendaraan yang membawa logistik para pembalap seperti motor dan lain-lain. Dan di area pedok di sana juga terus dilakukan proses pengecoran LC dari pedok. Untuk rigid pedok akan langsung dikerjakan setelah LC dari pedok ini selesai. Untuk saat ini proses bagesting untuk melakukan pengecoran LC sudah terpasang sampai menuju ke area rest control di sini. Dan untuk rest control sendiri di sini keseluruhan dari tiang rest control di lantai 2 sudah dilakukan pengecoran, dan saat ini sudah terlihat tiang-tiang bagesting untuk atap dari lantai 2 sudah mulai terpasang, dan sesegera mungkin untuk atap lantai kedua ini akan segera dilakukan pengecoran. Tidak lama lagi kita akan melihat rest control ini akan segera memiliki atap lantai 2. Dan di sini juga para pekerja sudah mulai istirahat karena saat ini sudah jam 12 lebih. Di saatnya para pekerja untuk istirahat makan siang. Tapi di beberapa titik di sini para pekerja terus melakukan pengerjaannya seperti di area pembuatan tiang papan start. Kita akan menuju ke sana untuk melihat capaian pengerjaan dari tiang papan start dan lampu start. Di sana terlihat para pekerja terus melakukan pengerjaannya untuk mempercepat penyelesaian dari tiang papan start ini. Ya, hari ini cukup cerah, sangat mendukung untuk jalannya progres pembangunan dari sirkuit Mandalika. Ya, di sana sudah terlihat pemasangan baut-baut untuk tiang dari papan start.
Dan sebentar lagi untuk proses pengecoran dari dasar tiang lampu start akan segera dilakukan. Oke, saat ini untuk tiang papan lampu start sedang dilakukan pemasangan bagesting untuk melakukan pengecoran dasar dari tiang lampu start ini. Ya. Semangat. Ya, mantap. Bang, sehat, Bang? Siap. Saatnya makan, istirahat, Bang. Oke, para pekerja yang mengerjakan papan start sudah mulai istirahat karena sudah memang waktunya untuk makan siang. Oh, makan. Menunya apa ini? Telur. Oh, mantap, sama aja kayak teman-teman Wika juga kayak gitu juga makannya. Yo, anak mana ini? Bandung. Oh, Bandung semuanya, Jawa Barat. Mantap. Oh, Solo, Jawa Tengah ya. Mantap, tetap semangat ya. Oke teman-teman, saat ini saya bersama Pak Waed, sang asisten surveyor yang paling handal sebagai joki. Ini rencananya mau ngelamar jadi marshal untuk mengevakuasi pembalap, tapi karena postur tubuhnya agak bocil jadi tidak masuk kualifikasi. Apa sih namanya itu? Tapi ya udah, bersabar Bang Gocil. Oke, kita akan menuju ke titik lainnya untuk melihat capaian pengerjaan sampai siang hari ini. Kita akan tahan lapar dulu untuk mengupdate kondisi terkini dari sirkuit Mandalika. Kita melewati inner surface road di sisi kanan dari trek. Saat ini saya berada di sisi kanan dari starting grid atau trek lurus. Kita akan menuju ke tikungan kedua, di mana di sana merupakan lokasi pengaspalan untuk layar kedua, dan di sana juga terdapat long lap penalty yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin. Kita akan menuju ke sana, jadi ikut saya terus. Tancap Bang Papa Es. Baik teman-teman, kita telah sampai di tikungan kedua, di mana lokasi ini merupakan lokasi pengaspalan untuk hari ini. Untuk hari ini pengaspalan dilakukan di area run off di sisi kiri dari tikungan kedua menuju tikungan ke-5 atau ke-4. Ya, di sini untuk proses pengaspalan mulai dari area curb di sisi kiri dari tikungan kedua menuju tikungan pertama menuju tikungan kedua, dan di sana untuk finisher yang melakukan pengaspalan hanya menggunakan satu finisher saja karena lebar dari run off di sisi kiri sebelum tikungan kedua ini memiliki lebar yang tidak terlalu lebar, jadi cukup menggunakan satu finisher saja untuk melakukan proses pengaspalan di area run off tikungan kedua ini. Untuk proses pengaspalan lapis kedua untuk trek tikungan ke-1 menuju tikungan kedua di sini masih belum dilakukan. Saat ini masih melakukan pengaspalan di area run off di sisi kiri dari trek tikungan kedua.
Untuk run off di sisi kiri dari tikungan kedua menuju tikungan ketiga 4 memiliki lebar yang cukup lebar, karena tikungan kedua ini memiliki ketajaman yang cukup tajam. Jadi mulai dari tikungan kedua menuju tikungan ketiga untuk run off akan memiliki run off yang lebar. Setelah melewati tikungan kedua ini, maka finisher akan digunakan satu lagi, karena tidak cukup menggunakan satu finisher saja untuk melakukan pengaspalan di run off tikungan kedua ini menuju tikungan ketiga. Dan beginilah hasil pengaspalan bagian run off mulai dari tikungan pertama sampai tikungan kedua. Dan di sini ada space yang tidak dilakukan pengaspalan karena ini merupakan bagian dari track limit atau garis batas sisi kiri dari track tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ya, saat ini sudah masuk jam istirahat, tapi tim pengaspalan seperti biasa, walaupun sudah jam istirahat, mereka akan terus melakukan pengerjaan sesuai target atau lokasi yang telah ditentukan. Jadi mereka tidak mengenal jam istirahat karena harus menyelesaikan lokasi pengaspalan yang telah ditentukan. Untuk proses pengaspalan masih dipimpin oleh tenaga ahli. Oke, kita ke depan untuk melihat run off dari tikungan kedua, di mana run off mulai dari tikungan kedua sampai tikungan ketiga akan memiliki lebar yang lebih lebar lagi daripada run off mulai dari tikungan pertama sampai menuju tikungan kedua. Good. Ya, inilah run off tikungan kedua menuju tikungan ketiga. Di sini sudah bisa menggunakan 3 finisher untuk melakukan pengaspalan. Karena mulai dari pojok tikungan kedua ini sampai menuju tikungan ketiga untuk run off di sini memiliki lebar yang cukup lebar. Jadi sebentar lagi kedua finisher yang masih belum dioperasikan akan segera melanjutkan proses pengaspalan untuk melanjutkan pengaspalan di sisi kiri dari trek tikungan kedua ini. Wah, panas bro. Oke, di sini sudah terlihat dump truck yang membawa aspal telah standby untuk menuangkan aspal panas. Sini sudah terparkir mulai dari tikungan kedua menuju tikungan kelima. Sini sudah terlihat banyak sekali dump truck yang standby yang telah membawa aspal untuk dilakukan penuangan ke setiap finisher yang ada di tikungan ini. Di sini di depan kita merupakan gravel area, di mana di sisi kiri dari tikungan kedua 3, 4 ini untuk gravelnya sudah dilakukan penebaran atau perataan. Dan untuk rumput sendiri di tikungan ketiga 4 sudah dilakukan penanaman dan terlihat sangat hijau di sini. Dan di beberapa titik di sini untuk gravel masih belum ditebar karena area ini masih digunakan sebagai akses untuk kendaraan yang membawa material. Jadi untuk sementara memang area gravel yang masih belum dilakukan penebaran ini akan dibiarkan seperti ini sebelum semuanya fix dan jadi. Jadi untuk gravel di sini di tikungan kedua 3, 4 ini cukup luas. Untuk teman-teman ketahui bahwa gravel yang ada di sirkuit Mandalika merupakan gravel terpanjang dan terluas di dunia. Bentuk dari gravel atau warna dari gravel seperti yang kita ketahui tidak berwarna putih seperti desain yang pernah kita lihat. Ya, beginilah bentuk dari gravel atau kerikil yang
digunakan di sirkuit Mandalika. Untuk bentuk atau ukuran dari gravel ini ya segini. Untuk gravel ini walaupun dipadatkan atau diinjak atau dilewati oleh kendaraan, gravel ini tidak akan padat. Jadi walaupun diinjak atau dipadatkan menggunakan vibrating roller, untuk gravel ini tidak akan mengalami kepadatan. Oke, di sini sudah terlihat satu finisher mulai dioperasikan untuk melanjutkan proses pengaspalan, dan sebentar lagi setelah satu finisher ini dioperasikan, satu lagi akan segera menyusul untuk melakukan pengaspalan di bagian run off tikungan kedua menuju tikungan ketiga ini. Jadi karena sudah jam istirahat dan perut juga sudah terasa mulai keroncongan, jadi saya harus makan siang ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia hari ini.